Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Santunur Istiqomah dari Prodi Budidaya Perairan dengan NIM C1K020078. Dengan video ini saya akan menjelaskan beberapa poin tentang agama Islam. Pertanyaan pertama, mengapa kita harus bermahdab? Mahdab secara bahasa adalah sebagai tempat pergi atau jalan. Kemudian, secara istilah, mahdab diartikan sebagai pandangan atau pendapat seseorang dan tokoh atau kelompok tentang hukum-hukum yang mencakup sebuah permasalahan. Dalam Ilma'un Muwakkin ditemukan penegasan bahwa tidak wajib untuk mengikuti mahdab tertentu, karena yang namanya kewajiban adalah jika diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Allah dan Rasul-Nya sama sekali tidak mewajibkan kepada seseorang untuk mengikuti salah satu mahdab tertentu untuk diikuti agamanya. Namun yang diwajibkan adalah mengikuti petunjuk Al-Quran dan As-Sunnah. Dan telah berlalu beberapa generasi, namun mereka sama sekali tidak berpegang dengan satu mahdab tertentu. Tetapi pendapat itu tidak menjadi hukumnya mutlak. Tetap kita diperbolehkan untuk mengikuti mahdab tertentu dengan catatan. Yang pertama, mengikuti atau mempelajari mahdab tertentu hanya sebagai wasilah atau perantara saja dan bukan merupakan tujuan akhir. Hal ini berlaku bagi seseorang yang tidak mampu belajar agama kecuali dengan mengikuti mahdab tertentu. Kedua, apabila dengan mengikuti mahdab tertentu itu dapat menghilangkan mafsadah atau kerusakan yang lebih besar, mengikuti mahdab adalah pilihan terbaik dan hal ini diperbolehkan. Jalan itu terbuka lebar dalam mahdab, di mana kesimpulan segala hukum atau syariah telah diuraikan oleh para mutajid yang terpercaya, ulama-ulama yang faqih dalam agama, misalnya 4 mahdab yang mansur, Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Ketidakmampuan kita dalam kefakihan bahasa Arab maupun agama akan teramat sulit untuk mencapai kepahaman sejati terhadap teks wahyu atau Al-Quran dan Sunnah beserta kesimpulan hukumnya. Dengan mengambil mahdab, sebenarnya kita telah memudahkan diri kita sendiri untuk lebih dekat terhadap pemahaman pada Al-Quran dan Sunnah dengan segala keterbatasan ilmu. Berbeda halnya jika kemampuan kita melebihi ulama-ulama 4 mahdab tersebut. Tentunya kita bisa mendapatkan pemahaman sendiri terhadap konsekuensi hukum dalam Al-Quran dan Sunnah. Jadi, memilih bermahdab sebuah penyadaran diri kita tak sepenuhnya mampu dan kuasa untuk memahami teks-teks wahyu secara sendirian di zaman yang sebentar lagi ini mungkin akan usai. Memilih bermahdab adalah menjaga keilmuan ulama-ulama terdahulu agar segala yang diajarkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya tetap hidup dalam setiap perjalanan umat Islam. Bermahdab adalah langkah praktis untuk menjalankan ajaran Islam, mengingat sejauh ini tidak ada pakar atau ahli yang mampu menjelaskan cara berislam secara langsung dari Nabi. Namun demikian dalam bermahdab ada cara berislam secara langsung dari Nabi. Namun demikian bermahdab ada kaidah dan aturan yang harus dipenuhi, yaitu tidak tablik buta, menghindari sikap primordial terhadap mahdab, tidak boleh membela mahdab secara overdosis. Pertanyaan kedua, sebutkan dan jelaskan ruang lingkup syariah. Pengertian syariah. Syariah menurut bahasa artinya jalan menuju mata air, sedangkan menurut istilah, syariah artinya aturan atau undang-undang yang diturunkan Allah untuk mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya, mengatur hubungan sesama manusia, dan hubungan antara manusia dengan alam semesta. Syariah mengatur hidup manusia sebagai individu, yaitu hamba Allah yang harus taat, tunduk, dan patuh kepada Allah. Ketaatan, ketundukan, dan kepatuhan kepada Allah dibutuhkan dalam bentuk pelaksanaan ibadah
yang tata caranya diatur sedemikian rupa oleh syariah Islam. Ruang lingkup syariah. Ruang lingkup hukum Islam syariah sebagai berikut. Yang pertama, ibadah sebagai ruang lingkup hukum Islam. Ibadah adalah peraturan-peraturan yang mengatur hubungan langsung dengan Allah Subhanahu wa taala atau ritual yang terdiri atas rukun Islam, yaitu mengucapkan syahadat, mengerjakan sholat, mengeluarkan zakat, melaksanakan puasa di bulan Ramadan, dan menunaikan haji bila mempunyai kemampuan atau mampu fisik dan non-fisik. Yang kedua, ibadah yang berhubungan dengan rukun Islam dan ibadah lainnya, yaitu badani dan mali. Badani bersifat fisik, yaitu bersuci, azan, iqamah, itikad, doa, salawat, umrah, dan lain-lain. Mali bersifat harta, yaitu zakat, infak, sedekah, kurban, dan lain-lain. Muamalah sebagai ruang lingkup hukum Islam. Muamalah adalah peraturan yang mengatur hubungan seseorang dengan orang lain dalam hal tukar-menukar harta, termaksud jual beli. Di antaranya dagang, pinjam-meminjam, sewa-menyewa, kerjasama, dagang, simpanan barang atau uang, penemuan, pengupahan, warisan, wasiat, dan lain-lain. Jinayah sebagai ruang lingkup hukum Islam. Jinayah ialah peraturan yang mencakup pidana Islam, di antaranya qisas, diyat, kifarat, pembunuhan, zina, minuman memabukkan, murtad, dan lain-lain. Siasa sebagai ruang lingkup hukum Islam. Siasa yaitu menyangkut masalah-masalah kemasyarakatan, di antaranya persaudaraan, tanggung jawab sosial, kepemimpinan pemerintahan, dan lain-lain. Akhlak sebagai ruang lingkup hukum Islam. Akhlak yaitu sebagai pengatur sikap hidup pribadi, di antaranya syukur, sabar, rendah hati, pemaaf, tawakal, berbuat baik kepada ayah dan ibu, dan lain-lain. Peraturan lainnya di antaranya makan, minuman, sembelihan, berbutu, najar, pemeliharaan anak yatim, masjid, dakwah, perang, dan lain-lain. Jika ruang lingkup hukum Islam di atas dianalisis objek pembahasannya, maka akan mencerminkan seperangkat norma ilahi yang mengatur tata hubungan manusia dengan Allah, hubungan yang terjadi antara manusia yang satu dengan manusia lain dalam kehidupan sosial, hubungan manusia dan benda serta alam lingkungan hidupnya. Norma ilahi sebagai pengatur tata hubungan yang dimaksud adalah kaidah ibadah dalam arti khusus atau yang disebut kaidah ibadah murni, mengatur cara dan upacara dalam berhubungan langsung antara manusia dengan Tuhannya, dan kaidah muamalah yang mengatur hubungan manusia dengan sesamanya dan makhluk di lingkungannya. Pertanyaan ketiga, sebutkan dan jelaskan 5 tujuan syariah Islam menurut Imam Syatibi. Yang pertama, agama. Agama yang merupakan tujuan hukum Islam yang pertama, karena agama merupakan pedoman hidup manusia. Yang kedua, jiwa. Jiwa merupakan tujuan hukum Islam yang kedua, karena hukum Islam wajib memelihara hak manusia untuk hidup dan mempertahankan kehidupannya. Yang ketiga, akal. Akal merupakan hal yang sangat penting dalam hukum Islam, karena dengan mempergunakan akal, manusia akan dapat berpikir tentang Allah, alam semesta, dan dirinya sendiri. Yang keempat, keturunan, yaitu bertujuan agar kemurnian darah dapat dijaga dan berkelanjutan umat Islam dapat diteruskan. Yang kelima, harta. Harta merupakan tujuan hukum Islam yang terakhir, yang merupakan pemberian Tuhan kepada manusia, agar manusia dapat mempertahankan hidup dan melangsungkan kehidupannya. Pertanyaan keempat, sebutkan dan jelaskan 3 macam ukhuwah. Yang pertama, ukhuwah ubudiyah, yakni persaudaraan karena sesama makhluk yang tunduk kepada Allah, sebagaimana firman Allah dalam surat Al-An'am ayat 38, yang artinya, dan tiadalah binatang-binatang yang ada di bumi dan burung-burung yang terbang dengan kedua sayapnya, melainkan umat atau juga seperti kamu.
tiadalah kami alpakan sesuatu pun dalam Alkitab. Kemudian kepada Tuhanlah mereka dihimpunkan. Yang kedua, uhuwa inasiyah atau basyariyah, yakni persaudaraan karena sama-sama manusia secara keseluruhan. Hal ini didasarkan dalam firman Allah dalam surat Al-Hujurat ayat 13, yang artinya, hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal. Yang ketiga, uhuwah diniyah, yakni persaudaraan karena seagama. Islam menyatakan bahwa umat Islam dengan latar belakang yang berbeda, baik suku, etnis, keturunan, warna kulit, bahasa, dan sebagainya, adalah bersaudara. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Hujurat ayat 10, yang artinya, sesungguhnya orang-orang mukmin adalah bersaudara. Karena itu, damaikanlah antara kedua saudaramu, dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu mendapat rahmat. Pertanyaan kelima, jelaskan apa yang dimaksud dengan makanan yang halal dan makanan yang thayyib, dan jelaskan apa yang dimaksud dengan syubhat. Makanan yang halal adalah barang yang diperuntukkan untuk dimakan atau diminum, dan serta bahan yang dikelolanya adalah berbahan dari cara yang halal. Thayyib, dalam hal makanan, thayyib berarti makanan yang tidak kotor dari segi zatnya atau tidak rusak kadaluarsa. Thayyib dapat diartikan sebagai makanan yang mengundang selera dan tidak membahayakan fisik serta akalnya. Dapat juga diartikan sebagai makanan yang sehat, proporsional, dan aman. Aman berarti bebas mikrobia, patogen, dan bebas zat-zat kimia yang berbahaya lainnya, seperti formalin, antibiotika, boraks, racun, dan zat-zat kimia berbahaya lainnya. Proporsional berarti bahwa makanan itu seimbang zat-zat gizi yang ada di dalamnya. Selain itu, makanan yang tajib berarti bergizi tinggi. Makanan yang tayyib bagi seseorang yang belum tentu tayyib bagi yang lain. Misalnya, telur itu tayyib bagi orang yang kadar kolesterolnya normal, tetapi tidak tayyib bagi mereka yang punya kadar kolesterolnya di atas normal. Sedangkan yang dimaksud dengan syubhat adalah ketidakjelasan atau kesamaran sehingga tidak bisa diketahui halal atau haramnya sesuatu yang jelas. Syubhat terhadap sesuatu bisa muncul baik karena ketidakjelasan status hukumnya atau ketidakjelasan sifat atau faktanya. Terima kasih telah menonton video saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya pribadi sendiri, Santu Nur Istiqomah, mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya.